Kelas pada pertemuan kali ini akan segera dimulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kabarnya gimana nih? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini bertepatan kita sebagai orang muslim pasti sedang berpuasa. Untuk teman-teman muslim yang sedang berpuasa, semoga kalian kuat ya selama 1 bulan berpuasanya. Nah, senang sekali rasanya bisa berkumpul bersama dengan teman-teman. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Desi Nur Afifah. Saya yang akan memandu acara pada sore hari ini. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat sore dan selamat bergabung kepada yang terhormat Kak Khoiril Sabariman, selaku narasumber kita untuk acara hari ini, serta yang terhormat teman-teman peserta kelas menjelang berbuka puasa pada hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu ya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pemaparan materi sekaligus sesi tanya jawab, yang ketiga penutup. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahu nih bahwa kelas belajar menjelang berbuka puasa ini terbagi menjadi 4 pertemuan. Pertemuan pertama itu hari ini tanggal 18 April, lalu pertemuan kedua yaitu tanggal 25 April, lalu pertemuan ketiga yaitu tanggal 2 Mei, dan pertemuan terakhir yaitu tanggal 9 Mei 2021. Jadi teman-teman semua jangan sampai terlewatkan ya, karena semua materi ini saling berhubungan nantinya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai pra-penelitian atau penulisan menemukan ide, academic gap, membuat kerangka penelitian. Nah, untuk teman-teman mungkin di sini ada yang sudah pernah melakukan penelitian sebelumnya, bisa di-sharing yuk di kolom chat. Pernah melakukan penelitian apa aja nih, bisa saling sharing kok di sini ya. Nah, saya mau sharing sedikit nih. Tadi setelah mencari-cari di Google, ternyata penelitian itu bermacam-macam. Ada penelitian kasus, penelitian historis, penelitian tindakan, penelitian perkembangan, dan lain-lain. Ternyata itu penelitian tuh banyak macamnya ya. Nah, untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, nanti akan dibahas oleh Kak Khoiril selaku narasumber kita pada hari ini. Nah, sebelumnya bisa tampilkan CV dari Kak Khoiril, Kak. Ya, saya kok nggak bisa share screen, Mbak ya? Oh iya, sebentar. Saya Iya, Mbak. dulu. Nah, seperti yang ada di layar, nama lengkap Kak Khoiril yaitu Khoiril Sabariman. Bisa teman-teman lihat, riwayat pendidikan Kak Khoiril pernah pendidikan di SMA N2 Pamekasan pada tahun 2006 sampai 2009, lalu lanjut ke S1 Sosiologi di Universitas Tarumanajaya Madura pada tahun 2009 sampai 2013, lanjut lagi ke Universitas Brawijaya Malang, melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Sosial pada tahun 2018 dan 2019. Pengalaman mengajar dari Kak Khoiril, pengalaman mengajar dan dari Kak Khoiril yaitu menjadi asdos tahun 2013 sampai 2014 di UTM, lalu menjadi pemateri mini conference jurnal tahun 2019 di UB, lalu juga yang paling baru nih menjadi pemateri seminar Magister Ilmu Sosial 2020 di UB. Nah, lanjut ada pengalaman penelitian dan pengabdian dari Kak Khoiril, yaitu menjadi asisten penelitian tahun 2014 sampai 2015 di UTM. Lalu selanjutnya menjadi
enumerator Magister Ilmu Sosial tahun 2019 sampai 2020 di UB. Pengalaman menulis artikel ilmiah yang pernah Kak Khairil lakukan yaitu 4 artikel terbit di jurnal terindeks Sinta 2, 3 sebagai penulis pertama dan 1 sebagai penulis kedua. Lalu ada juga 3 artikel terbit di jurnal terindeks Sinta 3. Lalu yang terakhir yaitu beberapa artikel masih dalam proses. Nah, untuk teman-teman yang ingin menghubungi Kak Khairil, di situ bisa ada kontaknya Kak Khairil juga ya. Bisa lewat Gmail atau di situ ada nomor teleponnya Kak Khairil. Oke, terima kasih Kak. Nah, untuk teman-teman, karena pemateri sudah hadir di hadapan kita semua, nah izinkan saya mengingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung maksimal 30 menit dan 20 menit selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab. Nah, halo Kak Khairil. Halo Mbak Desi ya, Mbak Desi. Iya, Kak. Iya Mbak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ini gimana ini teman-teman semuanya ini yang sudah tergabung di grup ini? Lancar semua ya puasanya ya? Semoga lancar semua ya Kak. Ini pesertanya ini ada Mbak Amelia ini adik tingkat saya. Terus ini lintas ini ya, bukan hanya ilmu sosial ya, ini juga ada ilmu dari ilmu alam ini dari perikanan ini adik tingkat saya juga Mas Arobi ini juga ikut juga kayaknya ini agak-agak sedikit penasaran dengan ilmu sosial mungkin ini. Iya Pasti bener Kak, penasaran banget nih. Nah, kesibukannya Kak Khairil apa nih akhir-akhir ini? Untuk saat ini yang berhubungan dengan akademik ya saya masih sibuk dengan penelitian. Selain itu di bulan puasa ya mengaji sama mengkaji. Oke, sibuk juga ya Kak Khairil ini. Nah, apa bisa langsung ke materi Kak? Bisa, tapi ini saya kok nggak bisa ya. Share screen-nya belum bisa ini. Oh, udah bisa, udah. Sudah bisa ya? Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebelumnya di sini sebenarnya awal saya mau mengadakan kelas ini sebenarnya ini materinya panjang seperti itu. Jadi berhubung karena kesibukan masing-masing dari saya juga agak padat kegiatannya dan teman-teman juga untuk join juga seperti itu. Jadi acaranya ini saya perpendek jadi 4 pertemuan seperti itu. Jadi mungkin nanti agak dipercepat masing-masing mana ya. Saya lebih fokus nanti pada penekanan dari tiap-tiap ini loh yang penting menurut saya loh ya, menurut pengalaman yang sudah pernah saya lakukan seperti itu. Nah, jadi di pertemuan pertama ini, sebentar ya. Nah, topik utama kita adalah pertemuan ini adalah menghasilkan penelitian sosial yang baik dan layak publikasi jurnal bereputasi seperti itu. Nah, sedangkan untuk pertemuan pertama ini saya disatukan sebenarnya ini di mana kita menemukan ide, academic gap, terus membuat kerangka penelitian ini sebenarnya bisa lebih detail lagi, tapi nanti saya agak singkat-singkat, mungkin nanti bisa didiskusikan di pertemuan berikutnya. Nah, yang pertama itu bagaimana mencari ide penelitian atau topik penelitian. Nah, ide atau topik penelitian ini dapat kita temukan dari 5 langkah menurut pengalaman saya seperti itu. Yang pertama dari membaca literatur. Yang pertama jelas ini membaca literatur dari artikel jurnal seperti itu.
Terus yang kedua itu dari membaca artikel populer. Artikel populer ini biasanya dari koran atau bentuk laporan-laporan dari pemerintah seperti itu. Terus yang ketiga dari observasi. Observasi. Yang keempat dari diskusi, dan yang kelima adalah menghadiri seminar, lokakarya, dan lainnya. Nah, setelah ini saya akan jelaskan lebih detail dari tiap-tiap langkah ini untuk menemukan ide penelitian atau topik penelitian seperti itu. Karena apa? Ide atau topik penelitian ini diperlukan untuk kita menulis jurnal populer, terus untuk skripsi, tesis, disertasi. Mungkin disertasi saya masih belum sampai ke tahap sana karena saya masih sampai di menulis tesis dan jurnal seperti itu. Nah, yang pertama adalah membaca literatur atau artikel jurnal. Nah, dari kita membaca literatur atau jurnal seperti itu, nanti kita akan menemukan yang namanya academic gap. Nah, nanti academic gap ini nyambung di pembahasan berikutnya. Nah, di situ, nah di sini seperti contoh seperti ini adalah artikel jurnal yang sudah terpublish dengan standar rankingan yang sudah lumayan tinggi, sudah terindeks Scopus seperti ini. Nah, di sini dari membaca jurnal literatur ini kita akan nanti menemukan yang namanya academic gap. Kita akan menemukan ide-ide seperti itu. Nah, biasanya ide itu ada di introduction, terus kadang juga peneliti yang kalau penelitiannya itu bagus atau jurnalnya itu bagus, itu biasanya di conclusion juga diberikan penjelasan untuk penelitian berikutnya seperti itu. Ini juga ini jurnal dari teman saya yang sudah publish di jurnal Borneo Administrator, ini tentang ojek bareng memperdebatkan argumen apati dalam menyelesaikan masalah publik studi kasus bank sampah di Kota Malang. Ini punyanya Mbak Kurnia, ini sahabat saya ini. Nah, jadi di sini kita menemukan ide-ide itu yang pertama memang di sini. Nah, di artikel jurnal. Kemudian poin yang kedua adalah membaca artikel populer. Nah, ini biasanya dari koran, majalah, atau laporan seperti itu. Nah, biasanya membaca artikel populer ini kita juga akan dapat menemukan ide seperti itu. Nah, tapi ide yang kita temukan itu nanti ujung-ujungnya kita komparasikan dengan literatur atau artikel jurnal seperti itu untuk memperdalam. Ini cuman kita untuk memunculkan ide seperti itu. Oh, sekarang yang populer ini tentang mohon maaf ya, kayak kalau untuk ilmu sosial kita kan juga disesuaikan dengan field study kita, dengan basic masing-masing studi kita. Misal ada yang suka politik, ada yang suka dari bidang ke ilmu pertanian, ada yang bidang ilmu sosiologi pendidikan, ada yang hukum seperti itu. Nanti kita bisa melihat di artikel-artikel populer. Nah, setelah itu usahakan kita memang harus sesuai dengan field study kita, dengan basic keilmuannya kita. Kita maunya di mana field study kita seperti itu. Nah, ada berita seperti ini. Oh iya ya, ada berita tentang ini, masyarakat tanggap bencana dengan informasi peringatan dini. Nah, ini nanti kita perdalam lagi di artikel jurnal seperti itu. Ketika kita sudah menemukan, oh ide ini yang sekarang populer, atau yang sekarang ini kalau tentang bencana itu seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, seperti apa yang barusan ini, gunung meletus, seperti itu, selain daripada isu-isu tentang COVID-19 seperti itu. Nah, juga tidak menutup kemungkinan ide-ide yang kita dapatkan itu dari sumber-sumber ya dari luar negeri atau berbahasa asing, karena memang cakupannya itu lebih luas seperti itu. Jadi bisa kita bandingkan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia seperti itu. Yang ketiga adalah observasi. Nah, observasi ini saya juga sering mendapatkan ide-ide dari ketika observasi seperti itu. Nah, ada yang suka apa istilahnya ya, observasi ketika kita wisata kemana, ke luar daerah kita, terus kita menemukan apa istilahnya, kita menemukan kondisi masyarakat yang sedikit berbeda, ada keunikan tersendiri. Nah, seperti itu kita berwisata, terus kita liburan ke
petani seperti itu, ada hal-hal menarik apa di situ. Kemudian kita ya seperti petani ini, terus ada yang kalau sudah ibu-ibu atau yang memang ada kesibukan ke pasar bisa mengamati seperti itu. Jadi ketika kita observasi ini, ketika kita menemukan ide, jangan lupa itu kita langsung mencatat seperti itu. Kenapa? Karena pengalamannya saya itu ketika observasi, saya menemukan ide, pernah dulu awal-awal masih belum persiapan yang seperti ini, saya tuh lupa ini apa, lupa mencatat ide yang muncul. Jadi kadang, oh iya ya saya pernah punya ide seperti ini. Nah, usahakan itu ketika teman-teman di sini observasi dan menemukan ide itu langsung dicatat di buku atau HP. Sekarang udah zamannya HP pintar seperti itu. Kemudian setelah hasil observasi ini nanti tetap ujung-ujungnya diperdalam di artikel jurnal seperti itu. Sama dengan sesuai dengan field study kita, dengan fokus kita, dengan topik yang kita sukai seperti itu. Yang keempat adalah diskusi. Nah, diskusi ini juga salah satu cara untuk menemukan ide penelitian seperti itu. Nah, diskusi ini biasanya dilakukan dengan orang-orang yang lebih kompeten, orang-orang yang memang punya pengetahuan, dianggap mempunyai pengetahuan yang lebih daripada kita, seperti ya dosen atau sebagainya. Nah, diskusi ini nanti ketika kita diskusi ini akan menghasilkan ide-ide penelitian yang baru seperti ini. Saya juga sering melakukan diskusi ini dengan Mbak Kurnia sendiri seperti itu, dengan dosen-dosen saya, walaupun ada dosen yang dari luar studi kita seperti itu, membicarakan hal-hal yang seperti itu. Yang kedua ini ketika ya diskusi dengan masyarakat seperti itu, ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, itu juga bisa didiskusikan, terutama ketika kita memfokus pada kegiatan pemberdayaan seperti itu. Kita akan muncul bagaimana ide-ide itu muncul seperti itu. Kemudian ya diskusi dengan tokoh masyarakat, ini juga sering saya lakukan. Diskusi ini fokusnya adalah tidak harus kegiatan formal seperti itu. Walaupun kita misal contoh, mohon maaf ya, sekarang ini kan belum puasa, waktu kita jalan-jalan atau kita ngopi seperti itu, atau ya ngabuburit seperti ini, teman-teman diskusi tentang hal-hal yang baru, yang terkini seperti itu. Nah, itu juga dapat memunculkan ide, tapi tetap ujung-ujungnya nanti ketika kita menemukan ide yang cocok dengan penelitian kita, dengan field study kita, yaitu nanti kita segera ke literatur review, melihat bagaimana perkembangan literatur seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengikuti ini seminar lokakarya dan lain-lainnya. Biasanya kalau masih mahasiswa itu biasanya kan ada kegiatan seminar dari teman-teman, seminar hasil, itu biasanya seminar hasil tesis, disertasi, itu juga akan nanti memunculkan ide-ide untuk melakukan penelitian seperti itu. Ya kalau bisa itu sebisa mungkin itu dilakukan sesuai dengan studi kita seperti itu. Nah, ini juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan ini. Nah, langkah berikutnya adalah setelah kita menemukan ide, ini akan berlanjut pada celah akademik seperti ini. Nah, celah akademik ini adalah bagaimana kita ini celah akademik ini untuk mengisi, ini juga sangat diperlukan ketika kita akan menulis jurnal, skripsi, tesis sama disertasi seperti itu. Disertasi juga memiliki, tapi saya masih mohon maaf belum sampai untuk menulis disertasi seperti itu. Nah, jadi ketika kita menemukan academic gap ini, kita akan memotivasi kita untuk melakukan penelitian seperti itu. Oh iya ya, saya ternyata di kajiannya saya di bidang yang saya tekuni ini masih belum gitu seperti itu. Ini masih belum dibahas seperti ini. Kok sepertinya ini menarik. Nah, seperti itu celah akademik. Nanti akan saya pandu bagaimana cara menemukan celah akademik sedikit saja ya, mungkin nanti bisa dalam pertemuan berikutnya. Nah, setelah kita dari celah akademik itu, kita akan yang kedua itu akan menghasilkan peta literatur. Nah, peta literatur ini sangat penting sekali untuk menentukan posisi kita seperti itu yang saya singgung sebelumnya, posisi-posisi mana yang belum diisi seperti itu. Nah, academic gap ini menghasilkan novelty. Nah, novelty ini kebaruan. Nah, ini yang
sekarang kayaknya hits dulu saya waktu masih S1 skripsi mungkin nggak harus novelty seperti itu, tapi kayaknya setelah hampir 7 tahun ini novelty ini selalu saya sering dengar 3 tahun terakhir ini novelty seperti itu ketika mau menulis jurnal, tesis seperti itu. Nah, academic gap ini juga seperti potongan puzzle seperti itu. Jadi potongan puzzle A, jadi itu ada puzzle-puzzle yang kosong. Nah, di situ nanti susunan puzzle itu ada satu yang kosong. Nah, disitulah nanti kita bisa mengisi seperti itu, mengisi celah akademik, kesenjangan penelitian seperti itu, akademik atau yang sering juga disebut dengan academic gap seperti itu. Nah, sehingga nanti saya akan jelaskan lagi tips mencari kesenjangan penelitian atau academic gap atau yang sekarang populer itu. Yang pertama itu, saya tekankan bagi teman-teman yang mau hendak menulis skripsi atau ini. Jadi terbiasakan dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi kalau ini sudah terbiasa, ini nanti akan jadi kebiasaan, nggak bisa dilakukan hanya sekali saja, udah sekali udah ini. Nah, tapi ini nanti jadi pembiasaan seperti itu. Nah, tips mencari kesenjangan penelitian itu yang pertama adalah mencari inspirasi dari literatur yang sudah terpublikasi. Nah, ya di sini adalah artikel jurnal yang sudah terpublikasi. Di sini kita harus juga mencari artikel jurnal yang ini nanti mungkin di pembahasan berikutnya bagaimana kita mencari jurnal yang publishernya tinggi dan impact-nya tinggi, bukan istilahnya yang sekarang ini, bukan bahasa kekiniannya itu bukan jurnal abal-abal seperti itu. Ini nanti mungkin di pertemuan ketiga akan dibahas lebih dalam. Nah, di situ kita akan menemukan, nanti ini akan dibahas lagi. Yang kedua adalah mengangkat topik terkini atau current yang sedang hit saat ini seperti itu. Apa sih yang topik yang terkini yang sedang dibahas? Nah, kalau bisa ya kalau kayak kita fokus di pemerintahan, di politik, di pemerintahan desa dan sebagainya, itu sering-seringlah untuk ini mengangkat topik yang terkini. Yang ketiga adalah melihat artikel sebelumnya yang berjenis artikel review. Ini mungkin artikel review ini terbiasa, mungkin sudah yang menulis jurnal yang bereputasi. Tapi kalau masih ini, nanti artikel review ini adalah istilahnya bentuk summary dari bidang keilmuan yang akan kita teliti seperti itu. Biasanya itu ada. Nanti ini saya kasih contoh di pertemuan ketiga. Jadi kalau tipe artikel review ini kayak kita mau meneliti tentang politik desa, itu ada nanti perkembangannya di ini, bukan seperti studi literatur seperti itu. Jadi kita bisa melihatnya di situ. Oh, ternyata perkembangannya selama ini seperti apa. Jadi kita bisa mendapatkan peta literatur yang sudah ada membahas tentang topik yang kita tekuni seperti itu. Berikutnya adalah melihat bagian direction for further studies di artikel terdahulu. Nah, ini biasanya ada di conclusion atau kesimpulan. Biasanya untuk peneliti yang indeksnya sudah bagus itu biasanya ada seperti itu penjelasan. Ini loh penelitian berikutnya yang harus dilakukan, kayak seperti tentang maklar suara, tentang politik pemerintah desa. Ini penelitian ini sudah selesai, tapi penelitian ini tidak membahas ini. Nah, itu bisa juga dijadikan celah akademik seperti itu. Nanti diperdalam lagi di literatur review seperti itu. Kemudian yang kelima ini diskusi seperti biasa yang sudah saya jelaskan tadi, seperti diskusi dengan dosen pembimbing, dengan yang lebih expert yang sudah pengalaman di bidang yang akan kita kaji seperti itu. Yang keenam adalah mengikuti seminar hasil penelitian, sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi kesimpulannya adalah kesenjangan penelitian ini bagian yang belum dieksplor atau bagian yang sudah dieksplor ya, sudah dieksplor berarti sudah dilakukan. Karena kita memang nggak bisa benar-benar ini loh, penelitian saya baru, belum ada yang melakukan seperti itu. Itu mungkin untuk penelitian sosial insya Allah sudah ada, tapi bagian mana yang belum dieksplor itu mungkin itulah yang menjadi celah atau kesenjangan penelitian, celah akademik yang akan kita isi. Tapi
ini yang sudah dieksplor tapi belum dibahas secara komprehensif atau secara mendalam. Nah, itu bisa kita nanti jadikan celah akademik atau kesenjangan penelitian seperti itu. Nah, kemudian, ini saya kasih contoh. Ini saya ngasih contoh ini karena beliau adalah dosen favorit saya ketika saya menulis. Ini adalah salah satu rujukan saya ketika menulis. Nah, ini Gapit, jaringan mobilisasi suara di pilkada ini terbit di jurnal Sinta 2 seperti itu. Beliau ini menulis mengcounter seperti itu. Nanti mengcounter apa nanti saya jelaskan tentang maklar suara di pilkada seperti itu, bahwasanya ini maklar suara itu selama ini diidentikan hanya itu adalah parasit bagi demokrasi, masalah bagi demokrasi, tapi beliau tidak melihat seperti itu. Malah beliau ingin menjelaskan perluasan makna dari maklar suara bukan hanya sebagai perantara jual beli segala. Nah, jurnal apa yang beliau counter, ntar lagi saya akan tunjukkan seperti itu. Nah, ini juga bagaimana tentang vote buying, tentang maklar suara yang tadi saya jelaskan, ini terbit di Journal of Asian Studies. Ini juga udah terindeks Scopus seperti itu. Nah, jurnal apa yang ini yang beliau counter atau yang beliau cari celah dari penelitian yang ini, ternyata beliau mengcounter dari penelitiannya Edward Aspinall seperti ini. Ini adalah salah satu bukan tokoh sih, salah satu ahli dalam bidang permaklaran suara di Indonesia seperti itu. Beliau adalah orang Australia. Beliau menjelaskan bahwasanya maklar suara itu tentang parasit bagi demokrasi seperti itu. Nah, ini broker betray itu ya seperti itu kerjaannya gitu, nggak ini. Tapi menurut yang barusan dijelaskan oleh dosen saya itu, tidak seperti itu maklar suara. Maklar suara itu nggak bisa harus dihilangkan karena itu merupakan sudah bagian tradisi, tapi bagaimana kita meminimalisir permaklaran suara, khususnya yang sudah berhubungan dengan birokrasi seperti itu. Nah, ini salah satu artikel saya yang terbit di Jurnal Sinta 2, ini di JWS, Jurnal Sosiologi Wali Songo, ini tentang menjanda sebagai model resiliensi perempuan seperti itu. Bagaimana sebelumnya seorang janda itu, ya karena memang bidang keilmuannya saya fokusnya di perempuan dan kajian gender seperti itu. Nah, jadi menjanda sebelumnya itu dilihat orang itu kalau menjanda itu kayak apa ya gitu, kayak kecil gitu di masyarakat. Oh, kok saya nggak mampu, saya terpinggirkan. Tapi fenomena baru saya melihat janda sekarang ketika seorang single mother seperti itu membesarkan anak sendirian, malah beliau ingin menunjukkan, oh saya ini janda, saya harus bisa mandiri, bisa nggak kalah dong, saya bisa menunjukkan lebih baik dari suami saya seperti itu. Masa saya sendirian nggak bisa ya seperti itu. Ini panjang ceritanya, saya skip aja. Ya intinya seperti itu, kita menemukan celah akademik seperti itu. Nah, penting untuk melihat celah akademik ini biasanya ini ada di pendahuluan. Kuncinya itu ada di pendahuluan, di skripsi, tesis, disertasi, jurnal itu di pendahuluan. Nah, pendahuluan ini mencakup research gap yang sudah saya jelaskan. Penelitian seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan dengan inovasi apa yang akan kita lakukan seperti itu. Kemudian itu akan memunculkan novelty atau kebaruan seperti itu. Nah, dari novelty itu ada implikasi dari penelitian yang kita lakukan seperti itu. Nah, kalau di membuat kerangka penelitian ini, saya nggak terlalu menganggap, jujur setelah saya baca di buku-buku tentang penelitian yang recommended seperti itu dan yang telah saya lakukan, ini nggak terlalu, kalau menurut saya sih nggak terlalu urgent seperti ini, nggak terlalu penting dalam menemukan ide, dalam menemukan celah akademik seperti itu. Tapi ini juga tentang membuat kerangka penelitian atau juga ada bidang keilmuan yang menjelaskan tentang alur berpikir, kerangka penelitian, alur penelitian seperti itu. Nah, di sini cuma saya menjelaskan sedikit seperti itu. Di kerangka penelitian itu, soalnya apa? Ketika kita hendak meneliti, ini sama kalau di artikel ini sama seperti template seperti itu. Kalau di skripsi ini
ya seperti kerangka penelitian ini adalah ini bagian-bagian tentang alur berpikir kita. Ini seperti kesimpulan mini seperti itu. Kalau di bukan template, kalau di artikel ini seperti abstraknya seperti itu, tentang alasan penelitian ini dilakukan seperti itu. Misal tentang maklar suara yang tadi saya jelaskan, gitu. Saya maklar suara terus ya, padahal saya bukan ahlinya maklar suara seperti itu. Tentang alasan penelitian ini dilakukan, ini sesuai dengan topik penelitiannya kita, tidak menyimpang dari subteori yang digunakan seperti itu. Nah, alasan menjawab problem-problem yang ada di alasan dilakukan penelitian sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian alur proses penelitian ini ada yang menjelaskan metode penelitian kualitatif, kuantitatif, ada yang pendekatan, studi kasus seperti yang dijelaskan Mbak Desi sebelumnya. Ada banyak sekali pendekatan-pendekatan, ada fenomenologi, kalau di penelitian sosial ada grounded teori, ada fenomenologi, ada studi kasus, ada deskriptif seperti itu, dan ada lagi seperti itu. Tapi untuk grounded teori itu udah kelas high seperti itu, udah kelas-kelasnya profesor datang. Untuk kita ini masih ya sebatas studi kasus atau ya studi kasus lah, itu udah normal lah seperti itu. Nah, kemudian dari ini menjelaskan sedikit tentang hasil penelitian seperti itu dan dampak penelitian ini bentuk solusi atau seperti apa, seperti hasil penelitiannya kita seperti itu. Kemudian membuat identifikasi penelitian seperti itu. Dari ini kita akan menemukan dari masalah-masalah yang sudah diidentifikasi sebelumnya, itu dijelaskan dengan bukti empiris. Bukti empiris ini nanti ketika kita mau menyusun di latar belakang, bukti empiris ini lebih mantap istilahnya. Kalau kita masa itu cuman ada sayur sama anggap bawang merah, bukti. Nah, kalau kita ditambahi bukti empiris ini tambah bumbu-bumbu yang lainnya seperti itu. Nah, di sini akan mempermudah peneliti mencari garis besar penelitian yang akan dilakukan seperti itu. Nah, di situ juga menyampaikan teori-teori yang akan digunakan. Nah, kalau menurut saya untuk penelitian kualitatif itu saran saya itu jangan terlalu fokus di teori seperti itu. Tinggalkan dulu teori. Yang penting adalah ide dan celah akademik yang akan kita isi seperti itu. Ya mungkin karena memang masing-masing masing-masing dosen juga dipertimbangkan sih kalau menurut saya. Tapi kalau saya pribadi ini menyampaikan teori ini janganlah diambil terlalu pusing. Istilahnya dipinggirkan dulu seperti itu. Dua utama, ide dan celah akademik, itulah kunci penelitian untuk menulis jurnal, untuk menulis skripsi, tesis atau disertasi seperti itu. Sehingga tiga hal yang dipertimbangkan berkualitas ini tiga muda. Yang pertama adalah motivasi kita, ide yang akan disampaikan dari penelitiannya kita seperti ini, dan hal-hal baru apa yang nanti dihasilkan seperti ini. Hal-hal baru ini ya juga saya tekankan lagi ya untuk teman-teman semuanya. Hal-hal baru ini tidak harus topik. Ingat ya, tidak harus topik. Tapi hal-hal baru ini bisa dari datanya seperti itu, dari pendekatannya, gak harus topik yang harus ini seperti itu. Variabel-variabelnya kalau untuk yang ngambil kuantitatif, jadi tapi mohon maaf saya nggak terlalu konsen di kuantitatif karena saya memang basicnya di kualitatif benar seperti itu. Tapi ya untuk memunculkan ide, untuk mencari kesenjangan penelitian atau gap akademik itu juga insya Allah hampir sama, kualitatif sama kuantitatif sebenarnya. Mungkin nanti ada di kuantitatif ada variabel X, Y, variabel X1, Y1 ya mungkin di situ juga. Tapi untuk ide sama kesenjangan penelitian insya Allah di situ ada. Ya mungkin demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mungkin nanti kita bisa bisa diskusi lebih ini karena masih jadwal kita masih kurang lebih masih tinggal 22 menit lagi seperti itu. Atau bisa email saya untuk diskusi lebih lanjut seperti itu. Mungkin Mbak Desi sekian dulu dari pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya bisa
lewat kolom chat atau bisa raise hand juga. Akan teman-teman. Nah, selagi menunggu teman-teman nih Kak buat untuk mungkin Mas Malu mau bertanya kepada Kak Fadil, saya ingin bertanya nih Kak, contoh dari akademik gap itu seperti apa ya Kak? Academic gap ini seperti yang saya jelaskan tadi sebentar ya. Academic gap ini kalau memang bahasa saya ini kadang agak ini ya, agak tinggi ya, sulit ini. Academic gap ini gini, saya contohkan. Mbak Desi ya, pernah main puzzle, nyusun puzzle? Ya, atau enggak nyusun puzzle itu white ini belum bisa screen. Nah, di sini celah akademik. Nah, di sini tadi kakak sudah menjelaskan kan, ini karena saya lebih expert di tulisannya kakak sendiri. Jadi celah akademik ini seperti ini. Saya anggap ini adalah susunan batu bata. Batu bata itu dinding itu ada sekitar 20 batu bata. A, B, C, D, E, F, G. Nah, sama seperti itu. Dinding itu kakak anggap itu adalah topiknya kakak tentang perempuan yang mana seperti itu, tentang perempuan yang menjanda, single mother kalau istilahnya saat ini. Nah, di A itu dijelaskan seperti ini. Oh, ternyata menjanda itu seperti ini, identik dengan karena dia tidak mampu mengurusi sehingga dia bercerai. Kedua, dia ternyata sering terjadi konflik atau kekerasan dalam rumah tangga. Dalam 20, anggap 20 batu bata itu sudah saya kakak sudah temukan 19 penjelasan di literatur seperti itu ya kakak, seperti itu. Nah, satu literatur di sini menjelaskan ternyata bukan satu literatur, ternyata ada fenomena. Ternyata menjanda itu adalah pilihan. Dia ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa saya menjanda ini bukan karena saya tidak mampu, bukan karena saya tidak setelah mereka cerai atau seperti apa, karena saya tidak menikah, memilih sendiri. Ini karena saya ingin menunjukkan pada masyarakat, pada mantan di pembahasannya. Mungkin nanti bisa yang teman-teman yang fokus atau konsen di tentang perempuan dan gender ini bisa lihat di artikel kakak yang sudah terbit di Google Scholar. Ketik aja nama kakak, di situ akan muncul. Karena ketika kakak akan menjelaskan ini panjang lebar, seperti ini waktunya tidak cukup seperti itu. Nah, satu hal itu, itu udah jadi celah akademik seperti itu. Enggak usah harus yang penelitian kita harus saya akan meneliti tentang ini, ternyata ini belum ada yang meneliti. Nah, ini kesalahan fatal kalau teman-teman yang akan mengajukan judul atau tema atau topik penelitian kepada dosen pembimbing, ini blunder besar yang akan dilakukan. Soalnya kenapa? Dosen kalau memang yang sudah konsen, yang memang sudah expert di bidang itu, pasti dia sudah tahu, beliau sudah tahu ini, tentang ini sudah ada loh yang meneliti gitu. Kalau teman-teman ini ngadepnya sudah bawa peta literatur, sudah seperti yang kakak buat menyusun potongan-potongan puzzle. Nah, makanya kakak sendiri bilang tadi, ini waktunya ini sebenarnya tidak cukup untuk menghasilkan ini seperti itu. Tapi ya dipangkas-pangkas seperti itu, mungkin di lain hari, atau kita bisa meeting ketemu ketika kakak di Malang atau di mana, atau kita adakan agenda lagi seperti di luar ini seperti itu untuk diskusi lagi. Jadi kakak ya welcome, bisa seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, dari situ kita sudah menemukan celah akademik seperti itu. Kalau ini pengalaman kakak yang kakak lakukan seperti itu. Seperti itu deh Desi. Terima kasih. Terima kasih Kak, penjelasannya sangat lengkap sekali ya Kak. Jadi bisa membuat saya itu lebih mengerti gimana sih contohnya itu. Terima kasih banyak Kak. Nah, selanjutnya yang ingin bertanya teman-teman, ayo jangan malu-malu, mumpung kita masih ada waktu untuk
untuk sesi tanya jawab. Ayo, bisa raise hand atau bisa chat. Menjadi poin akademik gap di artikel kita. Itu ya Mas ya, berarti tidak perlu berpaku pada teori. Ya Mbak, sedikit saya tambahkan lagi Mbak. Saya pengalaman Mbak seperti ini. Pengalaman saya bukan nemu sih, bukan mas teori agak disinggung. Saya pernah baca tulisannya Bu Hanif Mbak tentang kebudayaan. Bu Hanif di situ model penulisan, ya memang beda-beda kan gaya penulisannya tiap penulis itu beda-beda. Ada memang yang expert memang kuat di teori, itu kadang memang sudah disinggung sedikit di latar belakang, di introduction seperti itu. Nah di situ tulisannya beliau itu beliau kan menulis tentang pemberdayaan komunitas kalau nggak salah. Di situ beliau di introduction sudah menjelaskan bahwasanya sedikit menyinggung perbedaannya pemberdayaan pembangunan ekonomi dulu seperti apa. Di situ juga sedikit disinggung sih, tapi ini disertasi udah disertasi ini. Nah ini saran saya ya seperti itu Mbak, ketika menulis ini fokus aja lah di itu. Tapi kembali lagi juga Mbak, susahnya kita emang di situ, bukan cuman yang Mbak Kurnia Indah ini alami, tapi kebanyakan memang, mohon maaf ya, kebanyakan dari profesor besar kita itu yang udah senior itu kadang kaku, nggak mengikuti perkembangan keilmuan di luar, bukannya di Indonesia seperti itu. Jadi beliau itu masih pengalamannya saya ya, emang saya pernah jumpai beliau tetap kokoh itu yang pertama nulis itu bahasnya teori. Ya kalau kita bahas teori dari awal ya kita pusing duluan lah, siapa juga yang mau bahas teori seperti itu. Dan kita bukan output kita nggak akan memperdebatkan teori seperti itu. Jadi ya kalau saran saya ya seperti itu. Tapi ya juga itu Mbak, susahnya memang kembali di situ, penyadarannya kepada guru besar. Soalnya guru besar itu soalnya kayaknya sudah maha gitu di keilmuan, bidang keilmuan ya, bukan maha dalam segalanya, bidang keilmuan terutama ketika jadi pembimbing. Sepertinya kalau walaupun ada kadang juga yang guru besar itu udah kalau nggak mau seperti ini nggak usah, artinya kan kalau di lapangan, nah bisa dijadikan akademik gap-nya. Mungkin itu Mas, ada tambahan dari saya gitu. Terima kasih Mas Yuri. Iya Mbak, terima kasih tambahannya. Ya seperti itu pengalaman yang sudah dijelaskan oleh Mbak Indah. Saya biasanya manggil Mbak Indah, kadang teman-teman manggilnya Mbak Kurnia, jadi Mbak Indah, itu saya manggilnya. Nanti sebelum selesai kita foto bareng dulu ya, ditampilkan. Ya seperti itu ya. Gimana? Masih ada yang ini? Teman-teman ada yang masih didiskusi terus buat artikel itu bisa dikirim ke email saya atau via WhatsApp seperti itu, saya menerima. Nanti di pertemuan terakhir praktik itu saya akan melakukan review gitu. Jadi peran saya waktu pertemuan terakhir ini sebagai editor, jadi nanti saya pilih tapi saya tidak menampilkan namanya. Saya bedah seperti itu, bedah penulisannya seperti apa di pertemuan terakhir. Seperti itu, soalnya kalau praktik itu kalau diadakan ini waktunya 1 jam nggak memungkinkan. Jadi saya kasih tip dan triknya ketika saya menulis seperti itu di pertemuan terakhir. Oh ya, ini apa Mbak Indah, ini minggu depan ini bisa dimajukan nggak harinya ke hari Sabtu seperti itu. Saya tanggal 25 itu ada ini Mbak, acara memperingati keluarga saya yang meninggal itu pas jam